Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Trisiana dengan nomor induk mahasiswa 12030303130 kelas 1N 4C. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum konstitusi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Langsung saja, pada pertemuan 9 yaitu membahas mengenai faktor-faktor daya ikat. Ada 3 komponen daya ikat konstitusi sebagai penentu kuat tidaknya ikatan konstitusi pada masyarakat negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hukum. Menurut Kacewar, bahwa positivisme hukum atau konstitusi hukum itu mengikat karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang. Membentuk hukum dan konstitusi itu dibuat untuk atas nama rakyat. Artinya, hukum ini memiliki peranan yang penting menjadi penentu daya ikat sebuah konstitusi. Karena hukum ini memiliki sifat mengikat atau memaksa, karena dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sanksi. Yang kedua ada politik. Kekuasaan tanpa hukum adalah zalim. Hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh. Politik merupakan aktivitas kenegaraan atau aktivitas kekuasaan yang berperan menentukan atau menerbitkan hukum itu sendiri. Selain itu, berperan dalam menentukan badan yang berwenang untuk membentuk hukum. Salah satu prosesnya adalah pada aktivitas politik. Yang ketiga, moral. Moral adalah inisiatif atau kesadaran yang timbul dari diri sendiri, masyarakat, negara. Menurut Paul Solten, keputusan moral adalah otonom atau teonom atau inisiatif atau berasal dari diri sendiri. Yang dimaksud teonom adalah hukum abadi, yakni kehendak ilahi yang mengarahkan segala ciptaannya ke arah tujuan mereka sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Dalam moral juga dikenal sanksi, tetapi tidak bersifat lahiriah, melainkan bersifat batiniah seperti rasa malu dan menyesal. Selanjutnya pada pertemuan 10 yaitu membahas mengenai konstitusi, konstitusionalisme, dan negara. Yang pertama ada konstitusi. Konstitusi merupakan kumpulan aturan dasar suatu negara yang mengatur hubungan antara pemimpin dan warga negaranya. Hubungan antara warga negaranya sendiri dan mengatur garis besar organisasi sebuah negara itu sendiri. Yang kedua ada negara. Negara yaitu organisasi kewarganegaraan yang berdaulat yang terdiri dari komponen-komponen yang sangat penting bagi negara itu sendiri seperti pemerintahan, rakyat, wilayah, dan pengakuan baik secara de jure maupun de facto. Yang ketiga ada konstitualisme. Konstitualisme adalah sebuah negara yang menganut konstitusi dalam mengelola penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitualisme ini juga merupakan gagasan atau jaminan untuk melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam konstitusionalisme, yakni pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu membatasi kekuasaannya agar tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Adapun kepentingan dari sebuah konstitusi, yaitu yang pertama ada dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Yang kedua ada acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara, dan konstitusi memuat hak warga negara. Adapun menurut para ahli konstitusi antara lain, yang pertama menurut Lamran Surbakti berpendapat bahwa konstitualisme merupakan pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Menurut Kacewar berpendapat bahwa konstitualisme merupakan sebuah instrumen yang mengatur pemerintahan supaya dapat dikendalikan. Adapun menurut C.P. Strong mengatakan bahwa konstitualisme merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, baik hak-hak pihak yang diperintah atau rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Pada pertemuan 11 yaitu membahas mengenai konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Yang pertama ada sebutan para ahli untuk Piagam Madinah atau Sapipah Madinah. Sapipah Madinah dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah merupakan terjemahan dari kata Sapipah al-Madinah, yaitu pasal-pasal tertulis yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengikat dan mengatur masyarakat Madinah secara keseluruhan tanpa membedakan agama, suku, ataupun ras. Adapun sebutan para ahli mengenai Piagam Madinah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, W. Montgomery Watt mengatakan Piagam Madinah dengan istilah The Constitution of Medina,
Yang kedua ada R. Anicelon mengatakan Piagam Manila dengan istilah charter. Yang ketiga, menurut Anthony Nothing mengatakan Piagam Manila dengan istilah agreement. Yang keempat ada Ahmad Sukarja mengatakan Piagam Manila dengan istilah Sahipat Makna dengan Charter dan Piagam. Yang kelima ada J. Sujuti Pulungan mengatakan bahwa Piagam Manila dengan istilah konstitusi. Yang keenam ada Ahmad Jaifi mengatakan Piagam Manila dengan istilah Alkitab, buku, Al-Sapipa atau bendelan kertas. Adapun muatan Piagam Manila yang pertama ada kesepakatan, berisi tentang kesepakatan di mana pada saat itu masyarakat Madinah masih memiliki tingkat heterogenitas yang masih tinggi. Oleh karena itu, untuk menjalin keselarasan atau keseragaman serta pengaturan, maka dijadikanlah sebuah kesepakatan yang mana di dalamnya mengatur mengenai hak serta kewajiban masing-masing. Yang kedua, persamaan. Membahas mengenai kesamaan antara hak dan kewajiban masyarakat Madinah, baik itu muslim non-muslim, didasarkan pada prinsip-prinsip bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi agresi dari luar dan menghormati kebebasan beragama. Yang ketiga ialah keadilan, berisi mengenai mendapatkannya perlakuan adil bagi masyarakat dari negara dan pemerintahan. Adapun Piagam Madinah sebagai konstitusi yang pertama menerima, yaitu mengatakan bahwa konstitusi Madinah telah memenuhi unsur sebagai aturan dasar atau konstitusi. Yang kedua adapun menolak, yaitu mengatakan bahwa Piagam Madinah tidak mengatur pembagian kekuasaan. Yang ketiga, hipotesis bahwasanya orang-orang yang menolak Piagam Madinah sebagai konstitusi yang berasal dari sarjana barat yang alergi terhadap penetapan Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis dan tertua di dunia. Maka dari itu akan berdampak dan mencoreng nama baik negara sebagai kiblat peradaban, serta mereka tidak menginginkan munculnya kemajuan peradaban. Pada pertemuan 12, yaitu membahas mengenai Konstitusi Indonesia. Sejarah. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh PPKI, yakni badan yang dipersiapkan Jepang untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, PPKI akan melaksanakan sidangnya pada 14 Agustus 1949, namun Jepang mengumumkan deklarasi bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Hal ini pun menjadi peluang untuk Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Hingga tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar disahkan sebagai kelompok Staatsgrundgesetz atau aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau norma dasar. Setelah kemerdekaan, ada beberapa periode yang terjadi dalam perkembangan konstitusi di Indonesia, yakni sebagai berikut. Yang pertama, periode 1 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 yang terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada periode kedua, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1945. Pasca kemerdekaan, Indonesia masih dihantui oleh Belanda. Oleh karena itu, pada periode ini dihasilkan kesepakatan seperti Kesepakatan Linggarjati dan Konferensi Meja Bundar. Selain itu, selama periode ini, Konstitusi RIS juga diberlakukan. UUD SIS terdiri dari 6 bab, 19 pasal, dan beberapa muatan bagian sama dengan periode sebelumnya. Yang ketiga ada periode ketiga, 17 Agustus 1940 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini berlakukan UUDS yang terdiri dari atas 6 bab, 146 pasal dan beberapa bagian. Dan periode keempat, 5 Juli 1959 sampai sekarang. Pada periode ini merupakan kembalinya konstitusi sebagai yakni periode yang terdiri menjadi beberapa masa. Pertama, sebelum perubahan, sesudah perubahan, UUD hasil perubahan disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan ke-13, yaitu membahas mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen UUD 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, perubahan pertama sidang umum MPR tahun 1999 disahkan 9 Oktober 1999. MPR dalam sidang umum tahun ini mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan pertama. Yang kedua, ada perubahan pertama atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis pada tanggal 19 Oktober 1999. Yang ketiga,
Perubahan pertama ini MPR mengubah beberapa pasal. Yang keempat, perubahan pertama yang telah diamandemen sebanyak 9 pasal. Perubahan kedua yang di sidang tahunan MPR disahkan 18 Agustus tahun 2000. Isinya MPR dalam sidang tahunan 2000 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dengan perubahan kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. MPR RI mengubah dan atau menambah beberapa pasal dan bab. Yang ketiga, perubahan ketiga yakni sidang tahunan MPR disahkan 10 November 2001. Dalam sidang tahunan MPR 2001 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan ketiga yang diambil dan ditetapkan tanggal 10 November 2000. Yang ke B, pada perubahan ketiga MPR RI mengubah dan atau menambah 23 pasal. Yang keempat, perubahan keempat ini sidang tahunan MPR disahkan tanggal 10 Agustus 2000. Isinya MPR dalam sidang tahunan tahun 2002 kembali mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang dikenal di kemudian dengan perubahan keempat yang diambil dan ditetapkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2000. Yang kedua, pada perubahan keempat MPR dan atau menambah sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan pasal aturan tambahan. Pada pertemuan 14, pengujian konstitusional. Pengujian konstitusional adalah bentuk peninjauan ulang terhadap konstitusi yang sudah diberlakukan di sebuah negara. Namun, seiring berjalannya waktu, dirasa perlu ditinjau ulang, sehingga ada prosedur yang diatur sebagai berikut. Yang pertama ada judicial review. Judicial review atau pengujian konstitusional merupakan kewenangan yang diberikan kepada institusi peradilan untuk melakukan pengujian apakah sebuah peraturan perundang-undangan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau higher law. Institusi peradilan yang berwenang di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi atau MK, dapat dilihat dari amandemen ketiga pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi atau MK bertugas sebagai berikut. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Yang kedua ada tujuan. Yang pertama, untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan atau judisiari. Yang kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merupakan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Yang ketiga ada pengujian undang-undang di Indonesia. Yang pertama, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar atau Judicial Review on Constitutionality of the Region yang kewenangannya pengujian diletakkan pada MK berdasarkan pasal 24C ayat 1. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar yang kewenangannya pengujiannya diberikan pada Mahkamah Agung berdasarkan pasal 24A ayat 1. Pada pertemuan terakhir yaitu membahas mengenai hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia secara etimologi. Hak asasi manusia atau HAM dalam bahasa Inggris disebut dengan human rights, dalam bahasa Perancis disebut dengan droit de l'homme, dan dalam bahasa Belanda disebut sebagai mensenrechten. Sedangkan secara terminologi, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak dinyatakan telah bernyawa sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Hak asasi manusia memiliki sifat yang mendasar dan suci. Adapun beberapa hak manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hak hidup atau the right of life, hak kemerdekaan atau right to liberty. Yang ketiga ada hak milik atau right to property. Yang ketiga ada hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Secara operasional, beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintah, hak wanita, dan hak anak. Yang keempat ada The Universal Declaration of Human Rights. Dalam hal ini, hak-hak yang menyangkut antara lain, yang pertama ada hak-hak politis dan yuridis, yang kedua ada hak-hak atas martabat dan integritas manusia, yang ketiga ada hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai review materi hukum konstitusi. Bila mana ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.